Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pentingnya peran komunikasi dalam meningkatkan motivasi kerja anggota. Nah, tapi sebelum itu izinkan saya untuk sedikit menjelaskan tentang apa sih sebenarnya komunikasi itu. Nah, jadi komunikasi adalah hubungan antar manusia sebagai individu atau manusia sebagai anggota kelompok. Nah, jadi komunikasi sendiri adalah kegiatan untuk sekedar menginformasikan pesan, gagasan, ide, atau opini antar sesama anggota itu tadi sehingga mencapai kesamaan makna. Komunikasi sendiri ada banyak, ada komunikasi intrapribadi, antar pribadi, komunikasi massa, hingga komunikasi organisasi yang hari ini kita mau bahas. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya terlebih dahulu mengenalkan diri. Nama saya Cynthia Rasya Aisyah dari Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Untak Surabaya. Video ini dibuat guna memenuhi mata kuliah Komunikasi Organisasi kelas A dengan dosen pengampu Bapak DRS Widiatmo Eko Putro MA. Ngomong-ngomong tentang organisasi, sebuah organisasi pastinya tidak dapat berjalan dengan baik jika komunikasi antar anggota di dalamnya tidak baik juga. Entah salah fungsi, entah nggak tahu tujuannya organisasinya apa, dan tugas-tugas mereka sebagai anggota organisasi mereka nggak tahu. Nah, di sini nih pentingnya kenapa komunikasi organisasi itu diterapkan di dalam sebuah organisasi. Sesama anggota organisasi juga harus menjalin hubungan yang harmonis, karena hubungan yang harmonis bisa membuat tujuan-tujuan dari organisasi tersebut bisa tercapai dengan mudah karena kita saling memiliki makna yang sama. Dalam pencapaian tujuan organisasi juga diperlukan motivasi untuk setiap anggotanya. Kenapa? Karena hal tersebut sangat berpengaruh bagi kualitas hasil dari pencapaian tersebut dan bagaimana kualitas SDM di dalam organisasi. Kenapa motivasi sangat penting sekali diterapkan di dalam komunikasi organisasi? Karena nggak mungkin dong di dalam organisasi tersebut tidak ada hambatan-hambatan yang dilakukan oleh anggota internal maupun eksternal yang ada. Motivasi berasal dari kata motif yang artinya penggerak seseorang untuk bekerja. Motivasi dapat ditimbulkan, digerakkan, dan diperkuat oleh faktor-faktor yang lain, entah itu faktor eksternal atau internal. Biasanya, semakin kuat seseorang untuk mencapai tujuan mereka, semakin kuat juga usaha yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Sunardi Suryabrata pada tahun 2010, motivasi adalah keadaan dalam pribadi orang yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas guna mencapai sebuah tujuan. Dalam kata lain, motivasi adalah keadaan jiwa dan sikap mental yang memberikan energi dan mendorong manusia untuk melakukan suatu kegiatan. Motivasi mengandung 3 elemen yang penting menurut McDonald pada tahun 2008. Yang pertama, bahwa motivasi mengalami terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu manusia. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa atau feeling atau afeksi seseorang. Motivasi akan dirangsang karena ada tujuan. Jadi, motivasi dalam hal ini sebenarnya merupakan respons dari suatu aksi, yaitu tujuan. Motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuannya masing-masing. Pendekatan secara kelompok atau secara personal sangat diperlukan untuk menanamkan motivasi-motivasi untuk setiap anggotanya. Biasanya mulai dari intensitas waktu yang kita gunakan sebagai anggota. Contohnya yang pertama adalah masalah intensitas waktu bertemu antar setiap anggota, serta pemanfaatan setiap media guna kita berkomunikasi setiap anggotanya, sekedar membahas program kerja, sekedar membahas masalah administrasi atau yang lainnya. Oke, sampai segitu dulu video saya hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ada kekurangan. Terima kasih sudah menyimak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.